Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini uh, pertemuan kita pada pertemuan ke-6, di sini kita akan membahas lanjut tentang materi teks eksposisi. Nah, namun sebelum kita lanjutkan, ada lebih baiknya kita sedikit kilas balik uh, tentang pelajaran kita minggu kemarin. Kenapa? Karena uh, pelajaran ini dan sebelumnya itu harus berkesinambungan. Langkah lebihnya kita sedikit kilas balik ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke jenis-jenis teks eksposisi, pada pekan kemarin kita telah membahas apa itu teks eksposisi, kemudian apa itu tujuan teks eksposisi, kemudian ciri-ciri teks eksposisi, yang mana pengertiannya kemarin yaitu karangan yang terkandung jumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat. Oke, kemudian kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, itu jenis-jenis teks eksposisi. Nah, yang pertama di sini ada teks eksposisi definisi ya. Nah, artinya di sini yaitu suatu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik. Nah, di sini biasanya menjelaskan definisi, yaitu arti-arti pada suatu topik. Kemudian, mari kita perhatikan di sini ada contohnya. Nah, lagu anak adalah lagu yang mengandung nilai-nilai yang sesuai untuk anak-anak. Biasanya dibuat dengan kata-kata yang sederhana dan mudah dipahami anak-anak usia 6 sampai 12 tahun. Dengan demikian, tidak semua lagu anak yang dinyanyikan oleh anak-anak bisa disebut lagu anak-anak. Nah, dalam teks ini bisa kita perhatikan secara kata demi kata ataupun kalimat demi kalimat, yaitu menjelaskan suatu definisi. Nah, misalkan di sini lagu anak dijelaskan secara detail. Nah, lagu anak mengandung nilai-nilai yang sesuai untuk anak biasanya. Nah, di sini secara definisi seluruh lagu anak itu tentang lagu anak itu dijelaskan. Bagaimana itu uh, apa yang dimaksud dengan lagu anak. Kemudian uh, biasanya dibuat dengan kata-kata yang sederhana. Nah, intinya dia mendefinisikan. Makanya dikatakan di sini eksposisi definisi. Nah, kemudian kita lanjutkan pada yang kedua. Nah, yang kedua di sini ada eksposisi proses, yaitu langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Nah, bisa dikatakan ini merupakan suatu proses tahap-tahapan. Nah, kita perhatikan pada contoh. Nah, membuat tiruan pelangi pada dasarnya tidak sulit. Cukup menggunakan air dan penyemprot air yang bisa mengeluarkan air dengan ukuran seperti tetes hujan pada saat gerimis. Setelah itu, di tempat yang disinari sinar matahari dengan baik, air bisa disemprotkan. Tetes-tetes air itu akan membiaskan cahaya matahari menjadi berwarna-warni seperti pelangi. Nah, eksposisi proses di sini itu langkah-langkah. Misalkan bisa kita ambil contoh lain, kita mau memasak sebuah mie ya, mie instan. Nah, di sini kita bisa yang pertama langkahnya itu ini, kemudian lanjut yang kedua langkahnya mengupas bawang misalnya. Nah, jadi di sini yang dijelaskan yaitu langkah-langkah baik dari awal sampai dengan akhir. Nah, inilah dia teks eksposisi proses. Nah, baik, kita lanjutkan kembali. Nah, yang ketiga di sini ada eksposisi ilustrasi,
Nah, yaitu teks yang memaparkan informasi atau penjelasan-penjelasan tertentu dengan caranya memberikan gambaran yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Nah, kita perhatikan di sini tentang eksposisi ilustrasi contohnya. Pernahkah Anda merasa gugup ketika berbicara maupun tampil di depan banyak orang? Biasanya hal tersebut dinamakan demam panggung. Nah, coba kita perhatikan tadi pada penjelasan memberikan gambaran yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan. Nah, coba kita perhatikan pada paragraf pertama ini ya. Pernahkah Anda merasa gugup ketika berbicara di depan banyak orang? Biasanya hal tersebut dinamakan dengan demam panggung. Nah, ini dia, memiliki kesamaan sifat atau kemiripan. Kan itu sama aja, gugup di depan orang banyak atau demam panggung, cuman istilah lainnya. Hanya saja di sini, makanya dikatakan di sini kesamaan sifat atau kemiripan. Oke, kita lanjutkan. Demam panggung terjadi karena kita tidak terbiasa tampil di depan orang banyak dan selalu merasa bahwa apa yang akan kita sampaikan salah. Nah, kemudian akan ditertawakan orang banyak. Ketakutan tersebut justru muncul karena rasa kurang percaya diri yang terus kita pelihara. Efek yang ditimbulkan demam panggung yaitu badan secara spontan akan terasa lemas ketika hendak melakukan pertunjukan atau berbicara di depan halayak ramai. Detak jantung yang terpompa dengan sangat kencang dan wajah pucat karena takut akan salah. Demam panggung juga akan mengurangi konsentrasi kita. Padahal sebelumnya kita sudah melakukan persiapan yang kita anggap paling matang. Cara efisien untuk mencegahnya adalah dengan membiarkan tubuh setenang mungkin sebelum tampil di depan. Tarik nafas dalam-dalam akan melancarkan oksigen masuk ke dalam otak, serta dapat menyebabkan otak bekerja dengan baik, sehingga konsentrasi akan terjaga. Nah, ini jadi yang dikatakan eksposisi ilustrasi ya. Oke, memiliki kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Dijelaskan inilah dia yang dijelaskan tentang demam panggung ataupun gugup berbicara di depan orang ramai ya. Oke. Kemudian ada eksposisi laporan. Nah, yaitu paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Oke, sekarang kita baca contoh teks eksposisi laporan. Salah satu kegiatan positif yang bisa dilakukan saat liburan adalah olahraga. Olahraga sendiri merupakan kegiatan yang menyenangkan dan bisa dilakukan oleh semua kalangan, terutama bagi anak sekolah yang sedang liburan bisa menjadikan kegiatan ini untuk mengisi waktu kosong. Beberapa olahraga mudah yang bisa dilakukan seperti bulu tangkis, renang, lari, sepak bola, voli, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, inilah dia contoh dari teks eksposisi laporan. Kemudian kita lanjutkan. Eksposisi perbandingan. Nah, yaitu eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Nah, ini dia eksposisi perbandingan, yaitu pada hal yang pertama dibandingkan dengan hal lainnya. Yang kedua, ada dua di sini hal yang akan dibandingkan. Ini dia teks eksposisi perbandingan. Oke, sekarang mari kita perhatikan
contoh teks eksposisi perbandingan. Nah, sekarang cilok tidak hanya dikukus, tetapi dapat disiapkan dengan menggoreng atau saus. Berbagai metode pengolahan ini juga memberikan kehidupan pada beberapa varian cilok, mulai dari cilok goreng, cilok bakar, hingga kaldu cilok. Semua varian cilok ini memiliki rasa yang khas dan layak untuk dicoba. Tidak hanya cilok, bakso juga menjalani serangkaian variasi dalam pemrosesan, di mana bakso sekarang tidak hanya kaldu, tetapi mereka juga bisa dibakar dan juga bisa digoreng. Variasi pengolahan bakso juga membuat varian bakso semakin kaya, di mana sekarang ada bakso goreng dan bakso bakar yang merupakan variasi baru bakso. Nah, mari kita perhatikan kembali. Yang di sini eksposisi perbandingan, yaitu eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Nah, gagasan utamanya di sini yaitu pertama adalah cilok. Nah, kemudian cilok di sini dibandingkan dengan bakso. Nah, teks ini merupakan teks eksposisi perbandingan. Inilah dia yang dikatakan perbandingan. Dalam hal ini, teks ini dibandingkan cilok ya dengan bakso. Nah, inilah dia teks eksposisi perbandingan. Baik, kita lanjutkan. Oke, sekarang ada eksposisi pertentangan. Nah, tadi perbandingan, sekarang pertentangan, yaitu eksposisi ini berisi tentang hal pertentangan akan suatu hal dengan hal yang lain. Nah, kita perhatikan pada contoh. Nah, di sini ada contohnya yang berjudul kaya dan miskin. Nah, dalam judul saja kita sudah ketahui bahwa di sini merupakan eksposisi pertentangan. Mengapa? Karena kaya dan miskin itu merupakan suatu hal yang bertentangan ataupun lawan kata. Oke, mari kita baca contohnya. Hidup itu seperti roda yang berputar. Kita sering menemukan orang yang sebelumnya tidak punya apa-apa yang tiba-tiba menjadi seorang yang kaya akan materi. Sebaliknya, kebalikannya juga seorang yang sebelumnya kaya dalam kepemilikan, tetapi tiba-tiba mengubah kebangkrutan yang membuat hidupnya. Kita bisa melihat perumpamaan ini dalam kisah Nyonya Lala dan juga tentang Pak Lili. Pada awalnya, Pak Lili adalah pengusaha furnitur paling kaya terkenal di Kabupaten Pliken. Namun, musibah datang kepadanya. Pabrik furniturnya tiba-tiba merasa bangga dan kehabisan seluruh isi bangunan. Ini membuat Pak Lili bangkrut. Sebaliknya, Miss Lala, dia menjalani kehidupan yang sulit untuk mendapatkan pinjaman di sana, tetapi dia sangat resisten dalam membuat kerajinan. Jadi, ada saat ketika seorang investor memberikan bantuan produksi yang dibutuhkan Lala. Seiring waktu, Miss Lala telah menjadi pengusaha pengrajin yang sangat sukses. Nah, ini yang dibandingkan adalah Pak Lili adalah pengusaha furnitur yang tiba-tiba menjadi miskin. Sementara Lala di sini uh, yang awalnya merupakan orang miskin dan tiba-tiba menjadi seorang yang sukses. Nah, inilah dia pertentangan, eksposisi pertentangan. Nah, itu dia antara kaya dan miskin. Oke. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Bila ada yang kurang jelas, berikan komentar pada channel YouTube kita, yaitu OSIS SMK Swasta Taruna Padang Sidimpuan. Nah, dalam berkomentar, selalu gunakan bahasa yang sopan. Nah, akhir kata, billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.